Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran agama ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu kelas 3 yang soleh dan soleha, hari ini, sekarang ini kalian pasti sudah siap menerima pelajaran dari ibu ya. Sudah mandi, sudah harum, sudah sarapan tentunya ya. Karena sarapan pagi itu sangat penting ya, agar kalian selalu sehat ya, agar selalu bisa belajar ya. Anak-anakku, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran 3 kita, tapi kita akan langsung ke poin B yaitu tawadu ya. Setelah kemarin kita belajar poin A yaitu apa? Tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan rumah, sekolah ya. Sudah Ibu jelaskan ya. Nah, hari ini kita akan ke poin B yaitu tawadu ya. Nah, ini masih tentang perilaku terpuji. Yang kemarin adalah perilaku terpuji yaitu tanggung jawab dan sekarang tawadu. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita baca doa sebelum belajar dulu yuk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sambil dibuka bukunya halaman 47 ya. Tawadu, apa itu artinya tawadu? Tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Karena rendah hati kepada siapa aja, harus rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Nah, orang yang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Nah, perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jadi kalau kamu ingin berbuat baik, itu harus mempunyai sifat untuk tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itulah sifat tawadu, tidak mau disanjung ya. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Nah, ya, itu adalah ciri-ciri orang tawadu ya. Contoh perilaku tawadu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Sifat rendah hati atau tawadu ini akan membawa orang ke tingkat yang terhormat dan dihargai dalam masyarakat. Nah, orang akan terhormat ketika ia mau menghormati orang lain. Jadi kalau kamu ingin dihormati atau di diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kalian harus menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik, yaitu dengan mempunyai sikap tawadu, rendah hati, tidak sombong ya. Sementara
Sementara itu, ya, sifat sombong dapat membuat orang menjauh dan membenci. Coba kamu kalau ada temannya yang sombong, suka tidak? Ah, tentu tidak suka ya. Oleh karena itu, kalian juga jangan mempunyai sifat yang sombong. Atas kepintaran kalian, kamu harus tetap rendah hati. Nah, rendah hati merupakan sifat nabi, rasul, kemudian sahabat nabi dan orang-orang yang soleh. Kita harus mengikuti atau menauladani sifat nabi, yaitu tawadu, rendah hati. Nah, salah satu bentuk ketawaduan atau rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau itu tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan ya. Ada hadis riwayat Abu Daud dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam alaihissalam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasulnya ya. Jadi Rasulullah itu sampai eh, bersabda ya kalau melarang untuk menyanjungnya secara berlebihan ya. Nah, ini adalah sifat Rasulullah yang terpuji, yaitu sifat tawadu yang kita harus miliki juga ya, harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari yaitu orang yang bertawadu akan tampak dari sikap dan perbuatannya. Seperti di sini ya, sikapnya lebih tenang, kemudian sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong ya. Sekarang apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki sikap tawadu ya? Yang pertama, tidak berlebihan, baik itu dalam perhiasan, pakaian, makanan, dan minuman. Jadi sederhana hidupnya ya. Jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Kemudian merendahkan nada suaranya juga ya. Jadi kalau berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru, berbicara dengan sesama ya, baik teman juga, merendahkan nada suaranya. Jangan teriak-teriak ya, itu artinya tidak sopan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ini adalah ciri-ciri tawadu. Apa saja? Tidak berlebihan baik dalam perhiasan, makanan, pakaian, dan minuman. Kemudian sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Selanjutnya merendahkan nada suaranya ya. Ingat anak-anak ibu kelas 3 ya. Kalian harus mempunyai sikap tawadu, tidak boleh harus merendahkan suaranya ketika berbicara dengan ayah bunda ya. Tidak boleh membangkang, tidak boleh jadi anak yang durhaka ya. Insya Allah tidak ada ya anak-anak ibu kelas 3 semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, selalu berkata baik ya, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mempunyai sifat rendah hati, tawadu atau tidak sombong ya. Kemudian juga gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan ya. Siapapun itu, kalau membutuhkan pertolongan maka segeralah kalian bantu ya. Itu adalah pengertian dari tawadu atau ciri-cirinya juga ya. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini halaman Insya Allah Aku Bisa. Di Insya Allah Aku Bisa ini ya, ini nomor 1, kalian centang pada kolom yang tepat. Nah, di sini ada selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah ya. Nomor 1,
Aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Nah, selalu, sering, kadang-kadang, atau malah tidak pernah. Kalian harus jujur jawabannya ya. Yang nomor dua, aku bersikap sombong. Nah, itu juga selalu, sering, kadang-kadang, apa tidak pernah. Ingat, ini harus jujur. Nomor tiga, aku menerima pendapat orang lain. Nah, ini apa menerima, apa tidak ya, selalu, sering, kadang-kadang, atau yang lainnya, atau tidak pernah. Terus kemudian aku marah dan sakit hati jika dicemooh. Dicemooh itu artinya diledekin atau dibully kalau bahasa itunya, atau di apa, ecak kocak ya kalau bahasa Maduranya. Nah, aku marah dan sakit hati ya, itu arti dicemooh. Selalu, sering, kadang-kadang, apa tidak pernah. Terus nomor lima, aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kalian ya. Nah, itu ya nanti dikerjakan ya. Centang jawaban atau pada kolom yang sesuai ya dengan atau kolom yang tepat. Kemudian di sini coba kalian cermati gambar 4.7 dan gambar 4.8. Dalam gambar 4.7 itu menceritakan tentang apa? Hmm, tentang rukun berteman. Nah, selalu rendah hati terhadap teman, akhirnya kalian juga hidupnya rukun dan damai bersama teman kalian. Coba kalau kalian mempunyai sifat sombong, pasti akan dijauhi oleh teman-teman ya. Nah, ini karena anak laki-laki ini yang bertiga ini mempunyai sikap tawaddu, mempunyai sikap rendah hati terhadap teman, terhadap sesama, sehingga hidup bersama temannya atau bisa bermain dengan teman-temannya dengan hidup yang damai, rukun, tak tokaran, ya, nggak berantem dengan temannya ya. Terus kemudian pada gambar 4.8 ini, yang gambar 4.7 itu saling membantu ya kalau ada yang kesusahan ya, tidak membanggakan kemewahan atau rumahnya atau hartanya ya. Nah, seperti pada gambar 4.8 ya. Orang yang tawaddu itu, orang yang rendah hati itu diibaratkan seperti padi. Tahu kan padi? Iya, padi yaitu apa namanya? Yang sehari-hari kita makan. Nah, yang akan menjadi beras terus kita makan itu padi ya. Ia tumbuh di tengah sawah dan ladang, sebelum sebelum berbuah dia berdiri tegap. Tapi setelah berbuah ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi ia malah merendah. Begitu meninggi ia merendah. Artinya ketika dia masih kosong, ketika dia tambah berisi, malah dia tambah merendah. Nah, kita harus mengikuti apa namanya? Filosofinya padi, semakin berisi semakin merendah. Maka kita semakin berilmu, semakin kaya, semakin apa namanya? Semakin punya jabatan tinggi, malah kita harus semakin merendah, harus semakin tidak sombong ya. Misalkan kalian orang tuanya sukses ya, terus punya ini, punya itu, punya semuanya. Nah, dengan seperti itu malah kalian harus tambah rendah hati, banyak bersedekah, banyak berbuat baik ya. Bukan berarti malah tambah sombong karena semua yang kalian miliki, semua yang kita miliki itu semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi ya, Sang Maha Kuasa ya. Jadi tidak pantas kita menyombongkan diri kita karena semua itu hanya titipan, sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Mengerti ya maksud dari gambar 4.7 dan 4.8 ya. Hmm.
Nah, sekarang anak-anak selain kalian mengerjakan insya Allah aku bisa, yang ini ya. Kemudian kalian juga mengerjakan ayo berlatih ya. Nah, ayo berlatih satu yaitu tawadu artinya apa? Ayo, kan sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang orang yang titik-titik, orang yang apa itu? Tidak sombong atas kelebihannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk titik-titik terhadap sesama ya. Nomor 4, orang tawadu selalu bersungguh-sungguh menjauhi perilaku apa? Di sini. Jika orang tawadu berbuat kebaikan, tidak ingin titik-titik orang lain. Nah, jawaban ini semua ada di penjelasan di atas ini nih ya, halaman 47 ya di B. Tawadu ini penjelasannya di situ. Jawabannya ada semua ya. Maka kalian hari ini tugasnya adalah tugas berlatihnya yaitu mengerjakan insya Allah aku bisa dan mengerjakan ayo berlatih satu ya. Ingat harus dikerjakan sendiri, harus mandiri ya. Tidak boleh merepotkan ayah bunda di rumah. Ya, harus mengerjakan sendiri sehingga kalau kamu masih merepotkan atau masih minta bantuan ayah bunda di rumah, kamu, eee, apa namanya, berarti masih belum bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Ingat harus dikerjakan sendiri, harus mulai mandiri ya. Anak ibu yang soleh dan soleha, insyaallah ibu selalu mendoakan kalian agar selalu menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua ya. Salah satunya memiliki sikap tawadhu ya. Untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin. Ingat, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.